kick off dan ini merupakan pelita Bandung Raya asuhan pelatih Simon McManamy. Ya, pelatih Simon McManamy memiliki ujung tombak tunggal Gaston Castaño didukung oleh 4 orang gelandang yang 2 diantaranya memiliki kemampuan untuk menyerang dengan sangat bagus, Eka Ramdhani dan Nemanja Obrik. Sementara ini Barito Putra yang dilatih oleh pelatih Salahuddin. Ada 2 orang striker yang dimainkan oleh pelatih Salahuddin, Yongki Aribowo dan Dramani Coulibaly. Yang menarik adalah Coulibaly ini sempat beberapa musim yang lalu memperkuat Pelita ketika masih bernama Pelita. Gelandang yang juga pernah membela Pelita Jaya ketika itu yaitu Frans Sinatra Huay. Dan inilah dia kick off babak pertama. Pelan-pelan kali ini Pelita Bandung Raya mencoba untuk melakukan kanan, langsung bola ke depan menuju kepada Gaston Castaño. Kembali masih ada Mio Dadic. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Tema Mursadat. Dan kali ini bola dikuasai oleh Jajang, salah seorang pemain yang berhasil lolos dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Simon McManamy. Bahkan ketika itu seleksi hampir melibatkan sekitar 90 pemain untuk bisa menjadi skuad dari Pelita Bandung Raya di musim ini. Ya, dan waktu yang dimiliki oleh Simon McManamy tidak terlalu lama, Rendra. Hanya sekitar 2 bulan menyeleksi begitu banyak pemain dan akhirnya didapat pemain yang ada sekarang. Kebanyakan memang mereka yang sudah cukup berpengalaman. Kembali kita lihat bagaimana pengamanan yang dilakukan tadi oleh Dani Milovanovic. Ya, Dani Milovanovic ini tampaknya akan bermain sebagai gelandang bertahan untuk menopang Nemanja Obrik dan juga Eka Ramdhani. Ya, betul, Rendra, dengan formasi 4-1-4-1 dan Milovanovic ini dimainkan sebagai gelandang bertahan di depan 4 bek sejajar yang ada di lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Pemain asal Australia yang punya darah Serbia, Dani Milovanovic, baru berusia 23 tahun dan pernah memperkuat timnas Australia dari level U17, U20 dan U23. Musim pertamanya di Indonesia. Ya, tidak berbeda jauh dengan Pelita Bandung Raya. Barito Putra pun walaupun mereka baru masuk ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, tapi mereka juga dihuni oleh sejumlah pemain yang pernah merumput di Indonesia Super League. Kita sebut saja adalah Gian Agus Prasetyo, penjaga gawang yang juga sempat membela Pelita Jaya dan mengalami cedera. Dan akhirnya saat ini menjadi bagian dari Barito Putra dan berusaha untuk mengembalikan penampilannya. Bahkan kita juga sempat menyebut Gian Agus Prasetyo adalah sebagai salah seorang penjaga gawang muda berbakat ketika itu dan cepat digadang-gadang sebagai penjaga gawang masa depan Indonesia. Betul sekali, Rendra. Hanya saja memang Dian Agus tidak bernasib cukup baik karena begitu sering cedera dialami oleh Dian Agus, pemain yang juga sempat memperkuat timnas U23 beberapa tahun yang lalu. Ketika memperkuat Pelita juga sempat mengalami cedera yang menyebabkan dia harus lama absen. Ini adalah salah satu pemain yang cukup berpengalaman, Mio Dadic tadi baru saja kita lihat. Kembali tekanan kali ini dilakukan oleh Barito Putra. Langsung bola menuju kepada pergerakan yang dilakukan oleh Dramani Coulibaly. Masih kali ini adalah Dramani Coulibaly, percobaan pertama. Masih ada Mio Dadic. Masih terjadi perebutan bola. Kecepatan menendang angin Yongki Aribowo. Ya, sebuah peluang sebetulnya. Hanya saja sayang sekali luput tendangan dari Yongki Aribowo. Ini adalah Salahuddin, salah satu pemain yang juga membawa Barito Putra masuk ke semifinal Liga Indonesia di edisi pertama. Saat itu Bandung Raya juga berlaga di Liga Indonesia. Ada Hermansyah juga, tentu sebuah reuni bagi Hermansyah dan Salahuddin yang pada saat itu masih bermain. Nanti akan menjadi reuni yang sangat menarik adalah ketika Pelita Bandung Raya bertemu dengan Persib Bandung. Karena akan bertemu juga Hermansyah dan Ajat Sudrajat, 2 pemain pilar yang mengantarkan Bandung Raya menjadi juara di tahun 95. Ya, betul sekali. Dan kejadiannya hampir sama memang, Rendra. Persib ketika itu menjadi tim idola orang-orang Bandung setelah menjuarai Liga pertama. Dan setahun berikutnya Bandung Raya yang bisa dibilang memiliki jumlah supporter yang lebih sedikit, gantian menjadi juara dengan pemain-pemain yang bisa dibilang cukup menarik. Ajat Sudrajat, Hermansyah, ada Dejan Gulsevic waktu itu. Ya.
Tidak ketinggalan juga ada nama Nur Alim dan Olinga Kopa Atangana. Ya, betul sekali. Kembali serangan kali ini Drama Coulibaly. Gagal melewati Mio Dadic. Di sini memang kita akan melihat duel yang cukup menarik adalah Drama Coulibaly menghadapi Mio Dadic. Cukup seimbang postur dan juga pengalaman dari pemain ini. Dan juga kita akan bisa melihat juga adalah duel berikutnya adalah bagaimana duel antara Yongki Aribowo dengan Nova Arianto, Arianto. ya. Bisa dibilang seimbang, satu pemain asing, satu pemain lokal, dan Yongki maupun Nova dua-duanya pernah merasakan bermain untuk tim nasional. Mekan Nasirov, pemain asal Turkmenistan yang sempat bermain untuk Persik Kediri serta Persibo Bojonegoro, dijadikan kapten kesebelasan oleh pelatih Salahuddin. Riyandi Ramadana, salah seorang pemain yang juga pernah memperkuat Pelita Jaya. Juga merupakan salah seorang pemain jebolan dari Pelita U21. Kali ini boleh dikuasai oleh Dejan Milovanovic. Kembali Mio Dadic. Berikan bola kali ini kepada Jajang. Kembali kepada Dejan Milovanovic. Dejan Milovanovic memberikan bola langsung terobosan tadi. Menuju kepada pergerakan Randy Saputra. Kali ini serangan berhasil diintercept oleh Nova Arianto. Kembali Jajang. Memilih memberikan umpan panjang kepada Nemanja Obrich. Kali ini adalah Eka Ramdhani. Ya, keputusan yang cukup berbahaya dari Dian Agus. Dia keluar dari daerah aman di sekitar gawang dan berusaha mengamankan bola, tapi tidak terlalu berhasil karena ada Eka Ramdhani. Kita lihat Gaston Castaño yang sudah berusia 37 tahun dijadikan tumpuan sebagai seorang striker tunggal. Musim lalu bermain untuk Gresik United, Gaston Castaño, dan ini adalah Simon McManamy. Ketika diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Mitra Kukar, sebetulnya Simon McManamy musim lalu tidak berprestasi terlalu buruk, Rendra. Ada di peringkat 4 klasemen sementara di paruh setengah musim kompetisi ISL musim lalu. Tentu sebuah pencapaian yang sebetulnya tidak terlalu buruk untuk tim yang baru bermain di ISL seperti Mitra Kukar musim lalu. Jajang kali ini berada di posisi bek kanan. Yang paling ke dalam kali ini dilakukan oleh Jajang. Menuju kepada Nemanja Obrich. Kembali kita lihat tekanan coba dibangun tadi oleh Asep Ato. Kembali Asep Ato bermain dengan Nemanja Obrich. Masih para pemain dari Pelita Bandung Raya. Kali ini datang bantuan dari Dejan Milovanovic. Maksudnya kepada Gaston Castaño. Ini dia Dejan Milovanovic. Diharapkan tentunya bisa menjadi metronom di lapangan tengah bagi Pelita Bandung Raya. Duel tadi dengan Yongki Aribowo. Kita lihat kali ini berusaha untuk bermain dari kaki ke kaki para pemain dari Barito Putra melalui pergerakan Saki Tedo. Ya, kembali tekanan coba dibangun oleh Saki Tedo. Umpan sebuah tendangan salto dari Yongki Aribowo. Kali ini adalah Jibril Coulibaly. Kembali gagal pada Mekan Nasirov. Mekan Nasirov adalah pemain serba bisa. Kali ini dia bermain sebagai gelandang bertahan setelah sempat bermain sebagai pemain sayap ataupun juga back sayap ketika memperkuat Persik Kediri. Yongki Aribowo kembali kali ini berikan bola kepada Fatul Rahman. Dan kali ini adalah Mekan Nasirov memindahkan bola ke sebelah kanan. Bola kali ini dikuasai oleh Agus Cima. Juga sempat membela PSMS Medan dan PSPS Pekanbaru. Ya, bola daerah kali ini coba dilakukan, sempat terlepas. Ya, kita lihat bagaimana tampaknya memang penyerang dari Barito Putra tidak menyangka kalau bola tidak bisa disambar oleh Tema Mursadat. Ya,
ada salah koordinasi antara pemain-pemain belakang Pelita Bandung Raya. Kita lihat Tema Mursadat tidak bisa mengamankan bola dan tidak ada juga yang berusaha mengamankan bola pemain belakang Pelita Bandung Raya. Peluang kembali didapatkan kali ini oleh Barito Putra. Duel antara Tema Mursadat dengan Saki Teodoi. Kita lihat sepak pojok dari Yongki Aribowo. Dan Saki Teodoi, salah seorang pemain yang menjadi andalan di kubu dari Barito Putra. Selain juga di tengah berdampingan dengan sejumlah nama, salah satunya adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah pemain yang cukup berpengalaman bagi kubu Barito Putra. Sempat merasakan gelar juara bersama Sriwijaya FC ketika masih Liga Indonesia terakhir di tahun 2007. Ya, dan sekarang dimainkan sebagai starter bersama dengan Saki Tedo. Saki ini bisa bermain sebagai striker juga. Hanya saja memang pelatih Salahuddin memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Saki untuk bermain sebagai gelandang. Alasannya karena kalau dimainkan sebagai striker, tentu Saki Tedo akan lebih banyak ditempel oleh pemain belakang lawan dan tidak bisa berkreasi lebih banyak seperti ketika dimainkan sebagai gelandang. Kembali tekanan, diamankan tadi bola oleh Randy Saputra. Ya, Randy Saputra masuk di menit-menit terakhir dalam penentuan skuad dari Pelita Bandung Raya di sore hari ini. Dia diplot ternyata menggantikan M. Arsyad. Kembali sebuah peluang Agus Cima dan kali ini Saki Teodoi dan Amirul Mukminin. Kita lihat, walaupun bermain sebagai tim tamu, tetapi memang Barito Putra berusaha menunjukkan kelasnya kalau mereka adalah juara di divisi utama dan memberikan tekanan kepada Pelita Bandung Raya. Ya, sudah 2 kali dari skema yang hampir sama, melalui serangan dari sayap ataupun sektor kiri belakang dari Pelita Bandung Raya. Sebuah peluang yang cukup bagus didapatkan oleh Barito Putra. Sayang sekali diakhiri dengan handsball yang dilakukan oleh pemain Barito. Harus lebih waspada karena sampai sejauh ini justru Barito Putra yang bertindak sebagai tamu bisa lebih banyak melakukan serangan yang lebih berbahaya dibandingkan dengan Pelita Bandung Raya. Setidaknya ada beberapa pemain yang berusaha untuk mendapatkan tempatnya kembali di kancah sepak bola nasional atau juga bahkan adalah di tim nasional. Kita sebut memang ada Yongki Aribowo yang berusaha untuk terlahir kembali di Barito Putra. Lalu juga ada Dian Agus Prasetyo. Dan tidak ketinggalan adalah Tema Mursadat. Penjaga gawang yang juga sempat mengalami cedera beberapa waktu yang lalu. Dan Koli Bali. Kembali kali ini Saki atau juga Dedi Hartono. Bermain dengan Saki Teodoi, Nova Arianto. Ya, harus lebih berhati-hati dalam melakukan koordinasi di lini pertahanan Nova Arianto serta Mio Dadic. Kalau berduel 1 lawan 1, mereka memiliki segudang pengalaman dengan klub-klub sebelumnya. Tapi kita lihat beberapa kali mereka harus pontang-panting menahan kerjasama 1-2 yang dilakukan oleh para pemain Barito Putra. Kembali Riyandi Ramadana bekerja sama dengan Den Milovanovic. Kembali Nemanja Obrich. Jajang kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Randy Saputra. Kembali kita lihat permainan dilakukan Asep Ato. Sayang sekali syuting yang sangat-sangat lemah. Ini merupakan syuting pertama dari Pelita Bandung Raya yang on target. Tidak terlalu menyulitkan penjaga gawang Dian Agus Prasetyo.
Masih ada Miodadic. Apakah memang ketegangan tampaknya memang dialami oleh Pelita Bandung Raya yang bermain sebagai tuan rumah dan dengan materi pemain yang baru bersatu dalam waktu yang jangka pendek sehingga mereka terlihat tertekan oleh Barito Putra. Ya betul sekali Rendra. Ini juga membuktikan bahwa sepak bola tidak bisa hanya mengandalkan skill individu. Kerjasama tim juga sangat dibutuhkan. Karena kalau kita lihat pemain-pemain seperti Nemanja Obrik, Eka Ramdhani punya skill yang cukup bagus, pengalaman yang sangat bagus, tapi mereka mungkin masih butuh adaptasi satu sama lain dengan teman-temannya yang bisa dibilang relatif baru berkumpul. 2 bulan tentu sebuah waktu yang cukup singkat kalau dijadikan satu dengan proses seleksi dan pencarian pemain yang dilakukan oleh Simon McManamy. Kembali Mekan Nasirov. Dalam kepada Henry Niombi. Karena berkali-kali kita juga bisa melihat bagaimana para pemain Pelita Bandung Raya seperti masih sangat bingung untuk bisa melakukan permainan 1-2 karena memang mereka tampaknya masih belum bisa saling mengerti kemauan dari rekan-rekan ya. Ini sebuah PR tentunya bagi pelatih serta seluruh pemain Pelita Bandung Raya. Sementara ini Barito Putra dengan materi pemain yang memang juga sebenarnya melakukan perubahan dibandingkan dengan apa yang mereka punya ketika berlaga di divisi utama, tapi setidaknya mereka tampak lebih siap di laga sore hari ini. Kembali tekanan kali ini dibangun oleh Fatul Rahman ke belakang, berikan bola kepada Yongki Aribowo, berhasil intercept oleh Riyandi Ramadana dan kali bola dikuasai oleh Nemanja Obrik, langsung memindahkan bola ke sebelah kanan. Gaston Castanyo bagi Pelita Bandung Raya. Asep Ato, Dane Milovanovic, kembali lagi Asep Ato. Cukup baik kerjasama dari para pemain Pelita Bandung Raya. Sudah mulai berani mereka memainkan bola di daerah pertahanan dari Barito Putra. Kembali ada Henry Niombi, Eka Ramdhani, Riyandi Ramadana. Serangan coba dibangun, umpan crossing atau juga umpan silang yang lebih dekat kepada penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Kali ini adalah Amirul Mukminin. Masih Amirul Mukminin berikan bola daerah kepada Yongki Aribowo. Ya, kita bisa lihat bagaimana tangguhnya Miodadic ataupun Nova Arianto jika menghadapi serangan dalam skema 1 lawan 1 seperti yang baru saja kita lihat. Tidak bisa melewati kawalan dari Miodadic. Tapi dalam beberapa kesempatan ketika pemain-pemain Barito Putra melakukan kerjasama 1-2 yang cepat dan rapi, koordinasi pemain-pemain belakang Pelita Bandung Raya ini masih terlihat kesulitan untuk menghadapi. Nemanja Obrik, masih Nemanja Obrik, delay bola, salah pengertian. Kita lihat bagaimana Nemanja Obrik dengan Asep Ato. Ya, penampilan yang sangat berbeda ketika Nemanja Obrik masih bermain untuk Mitra Kukar. Saat itu berambut pelontos, sekarang sudah gondrong. Nemanja Obrik, pemain gelandang asal Serbia berusia 28 tahun. Dan kalau di Mitra Kukar, Nemanja Obrik dipanggil dengan nama Obra, dan saat ini di Pelita Bandung Raya namanya diganti dengan jadi Obrai karena rambut panjangnya. Itu adalah panggilan dari para pendukung dari Pelita Bandung Raya. Dan Sakite Doe kali ini peluang didapatkan. Jibril Kolibali gagal tadi. 2 kali umpan silang sudah membahayakan bagi pertahanan Pelita Bandung Raya. Ya, dan semuanya berasal dari sektor back kiri yang ditempati oleh
skema serangan yang benar-benar harus diwaspadai oleh para pemain Pelita Bandung Raya. Riyandi Ramadana walaupun tampil cukup kokoh di sektor kiri, tapi terlihat 2 kali dia sudah kecolongan dengan permainan dari melebar Sakite Doan. Ya, kalau boleh sedikit flashback, Riyandi ini adalah pemain satu angkatan dengan Syamsir Alam, dan ketika masih bermain di masa junior, Riyandi adalah pemain gelandang kiri yang memang karakternya lebih banyak menyerang. Saat ini dimainkan oleh pelatih Salahuddin sebagai pemain dengan posisi back kiri. Pelatih Simon McManamy. Iya, Simon McManamy, maaf Rendra. Dimainkan sebagai pemain back kiri, spesialis back kiri, pemain di sayap kiri karena memang dia memiliki kaki kidal. Mungkin itu juga yang menyebabkan Riyandi memang terlihat kuat dalam menyerang, hanya saja memang beberapa kali agak kecolongan ketika bertahan. Eka Ramdhani, serangan balik dari Pelita Bandung Raya, masih Eka Ramdhani. Jajang, kembali kepada Eka Ramdhani. Ya, beruntung sekali tentunya kalau kita bisa melihat dalam menit-menit awal pertandingan di babak pertama ini, Pelita Bandung Raya memiliki Eka Ramdhani yang bisa mendelay bola dan juga memainkan tempo ketika mereka melakukan penyerangan, tidak terburu-buru untuk melakukan tekanan demi tekanan. Ya, sebenarnya memang perlu pembagian peran yang lebih detail antara Eka serta Nemanja Obrik karena karakter keduanya ada kemiripan, Renda. Sama-sama bisa mengatur permainan, jago dalam mengeksekusi bola mati. Hanya saja memang kalau ditempatkan di sektor yang sama, di tengah, di sektor gelandang tengah, tentu sebuah pembagian tugas diperlukan antara kedua pemain yang punya karakter yang mirip. Fatur Rahman, maksudnya tadi kepada Amirul Mukminin. Ini dia Dejan Milovanovic. Bersama dia dengan Eka Ramdhani. Jajang bagi Pelita Bandung Raya. Gaston Castanyo harus mundur cukup jauh untuk menjemput bola. Ya, ini memperlihatkan bahwa Gaston kurang mendapatkan suplai bola, padahal sebagai seorang striker tunggal, Gaston harusnya mendapatkan lebih banyak suplai bola dari lini tengah. Ini juga sebuah PR yang sebelumnya sudah sempat diungkapkan oleh pelatih Simon McManamy, bahwa Gaston harus mendapatkan suplai bola lebih banyak karena posisinya di depan sebagai seorang striker tunggal. Kalau sampai Gaston turun hingga ke garis tengah lapangan, tentu sebuah kerugian sebetulnya bagi Pelita Bandung Raya. Dejan Milovanovic. Randy Saputra. Masih Randy Saputra. Kembali mendelay bola. Jajang. Berikan kembali kepada Mio Dadic. Twin Towers memang ada di barisan pertahanan dari kubu Pelita Bandung Raya dengan hadirnya Mio Dadic dan juga Nova Arianto. Ya, dan pelatih Salahuddin di kubu Barito kelihatannya memang sudah menginstruksikan untuk tidak banyak pemain-pemainnya melakukan serangan melalui bola atas karena keunggulan postur yang dimiliki oleh Nova serta Mio Dadic tentu menyulitkan pemain seperti Yongki yang tubuhnya lebih kecil, dan memang terbukti sudah 3 kali serangan dari sektor bek kiri melalui bola-bola pendek menyusur tanah, sangat membahayakan. Posisi kiri dari kubu Barito Putra juga sebenarnya ada sedikit perubahan kalau di beberapa pertandingan sebelumnya seperti yang terjadi di tim atau juga di Inter Island Cup adalah diisi oleh Supriyadi, tapi saat ini tampaknya diberikan kepercayaan kepada Fatur Rahman. Ya, sebuah perubahan yang kita tidak tahu alasan jelas dari pelatih Salahuddin, karena sebetulnya Supriyadi juga sudah cukup berpengalaman, sempat memperkuat Persiwa Wamena maupun Persiba Balikpapan. Jajang, ya, wajah dari Simon McManamy terlihat memang masih belum bisa menunjukkan raut muka yang gembira melihat timnya walaupun bermain sebagai tuan rumah, sedikit kesulitan menghadapi permainan dari Barito Putra. Eka Ramdhani kembali hadir di Kota Bandung ya. Setelah sempat satu musim bermain untuk Persisa Putra Samarinda. Ya, dan Eka sangat menyadari bahwa kembalinya dia ke Kota Bandung tapi bukan ke tim Persib merupakan sebuah beban bagi dia, karena dia sudah memprediksi akan mendapatkan tekanan dari supporter
Bandung ketika Persib Bandung Raya berhadapan dengan Persib. Pelita Bandung Raya berhadapan dengan Persib. Henry Niombi berhasil intercept oleh Nemanja Obrich. Asep Ato berikan kepada Eka Ramdhani, datang membantu Jajang kali ini. Tekanan Jajang, langsung berikan bola daerah kepada Randy Saputra. Masih mudah saja dipatahkan oleh Guntur Aryadi. Balik kita lihat Fatur Rahman, tidak memberikan kesempatan kepada Jajang. Ya, Fatur Rahman juga sempat membela Persela Lamongan. Kita lihat memang terus memberikan tekanannya di sektor sebelah kiri. Cukup kuat ketika membela Persela Lamongan dalam bertahan maupun menyerang. Ya, Fatur Rahman di sektor sebelah kiri dari kubu Persela Lamongan yang kali ini hadir di tim promosi Barito Putra. Saki Tedo, langsung bola kembali kepada Jibril Kolibali, bermain 1-2, berhasil intercept. Dan kali ini adalah tendangan percobaan dari Yongki Aribowo. ya, sebuah tendangan yang jauh dari sasaran dilakukan oleh Yongki Aribowo. Sekali lagi kita bisa lihat kalau Yongki serta Kolibali melakukan kerjasama bola-bola pendek dan dilakukan dengan cepat, agak merepotkan memang bagi pemain-pemain belakang Pelita Bandung Raya. Sayang sekali eksekusi dari Yongki masih belum menemui sasaran. Sliding sambil menjatuhkan badan yang dilakukan tadi oleh Nova Arianto. Kali ini adalah umpan menuju kepada Yongki Aribowo. Datang bantuan Fatur Rahman, masih mengenai Jajang. Berebut bola kali ini, masih Fatur Rahman, kembali dikuasai oleh Meka Nasirov. Sakiti Doi dan kali ini kesempatan bagi Barito Putra. Ditinju saja bola tadi oleh Tema Mursadat. 3 kali, lagi-lagi dari sektor sebelah kiri. Ya, sangat jelas memang pola serangan ataupun instruksi yang dilakukan oleh pelatih Salahuddin terus digedor lewat sektor sayap dan tidak memberikan banyak bola-bola atas untuk menembus pertahanan dari Pelita Bandung Raya. Amirul Mukminin, Meka Nasirov, datang kembali bantuan yang dilakukan kali ini oleh Agus Cima. Jibril Kolibali, masih Jibril Kolibali. 5 menit terakhir terlihat jelas bagaimana Pelita Bandung Raya sedikit kocar-kacir dengan permainan dari Barito Putra. Ya, kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara tim yang sudah dibentuk cukup lama seperti Barito Putra dengan tim yang diisi pemain-pemain baru, meskipun bisa dibilang banyak pemain yang berkualitas tapi baru berkumpul dibandingkan dengan Barito Putra. Pelita Bandung Raya harus lebih banyak tertekan sampai sejauh ini. Dan saya juga menggarisbawahi bagaimana penampilan Meka Nasirov yang begitu baik di pertandingan sore hari ini. Ya, cukup tenang Rendra. Ini yang membuat Eka Ramdhani maupun Nemanja Obrich yang berduel head to head di lini tengah dengan Meka Nasirov cukup kesulitan. Kesempatan kali ini berhasil dipatahkan tadi oleh Amirul Mukminin yang membantu pertahanan. Kembali Nova Arianto bagi Pelita Bandung Raya. Yodadic kembali kepada Jajang. Bola daerah kepada Asep Ato. Jajang, Asep Ato, Pelita Bandung Raya kali ini. Dean Milovanovic membedakan bola. Datang bantuan dari Riyandi Ramadana. Dean Milovanovic bermain 1-2. Masih Dean Milovanovic. Pelanggaran dilakukan oleh Saki Teodoi.
Ya, harus kali ini Milovanovic jauh meninggalkan daerah yang biasa dikuasai olehnya. Kita lihat Ajat Sudrajat dan pelatih kiper Hermansyah, dua figur yang ikut membawa Bandung Raya, Mastran Bandung Raya menjuarai Liga Indonesia kedua. Kita sangat menunggu memang bagaimana nanti Pelita Bandung Raya bertemu dengan Persiba balik ataupun Persiba Balikpapan, Rendra. Ada Heri Kiswanto sebagai pelatih yang juga bekas Ya. Mastran Bandung Raya. Itulah legenda-legenda sepak bola bagi Bandung Raya. Dan sampai sejauh ini memang belum ada yang bisa memecahkan rekor gol yang dicetak oleh Peri Sandria ya, dengan mencetak 36 gol betul dalam sekali. satu musim. Tendangan keras kita lihat dari Nemanja Obrich. Sedikit saja melenceng dari samping gawang Dian Agus. Kita lihat kualitas tendangan yang dilepaskan oleh Nemanja Obrich sangat berbahaya. Masih punya Eka Ramdhani tentu, Pelita Bandung Raya. Spesial dari Simon McManamy. Beruntung sekali memang Simon McManamy walaupun ia adalah sosok baru di Kota Bandung, tapi ia telah disokong dengan dua legenda hidup dari Bandung Raya sendiri, yaitu Hermansyah dan Ajat Sudrajat. Itu juga yang memudahkan ia untuk bisa menangani Pelita Bandung Raya di musim Indonesia Super League kali ini. Ya, betul sekali. Paling tidak saya yakin pemain-pemain ini memiliki respek yang cukup tinggi bagi Ajat dan Hermansyah karena pengalaman sebagai pemain yang cukup cemerlang dua orang ini. Gaston Castanyo masih terus mencoba mencari celah, belum mendapatkan suplai bola yang memadai. Miodadic mulai keluar menekan. Kalau kita lihat saat ini para pemain dari Pelita Bandung Raya, mereka tidak menunggu tapi sekarang sudah mulai memindahkan batas pertahanan mereka ke sepertiga pertahanan, tidak ada di daerah kotak penalti. Ya, dan berusaha untuk bermain lebih tenang, tidak terburu-buru, memindahkan alur bola dengan tenang. Fatur Rahman, Barito Putra, kerjasama kali ini Amirul Mukminin, masih Barito Putra. Bali Fatur Rahman, Meka Nasirov, Sakit Tedoy, bermain kembali, maksudnya kepada Amirul Mukminin, diberikan kepada Nova Arianto, Nemanja Obrich. Datang bantuan Jajang, Pelita Bandung Raya. Kembali kita lihat bagaimana permainan dilakukan. Nova Arianto, Miodadic, musim lalu sempat membela Deltras FC Sidoarjo. Eka Ramdhani kali ini pada tema Mursadat. Yandi Ramadana, Nova Arianto, Miodadic. Sangat kesulitan Pelita Bandung Raya untuk bisa menembus paling tidak adalah sepertiga lapangan di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, yang merupakan daerah pertahanan dari Barito Putra. Ya, pressing yang cukup ketat dilakukan oleh para pemain Barito. Lagi-lagi kesulitan Gaston Castanyo. Di sini ada semacam pekerjaan yang cukup sulit dihadapi oleh pelatih Simon McManamy karena dia hanya memiliki stok striker yang berpengalaman di diri Gaston Castanyo, sehingga akhirnya dengan sedikit terpaksa Simon menerapkan pola 4-1-4-1, menempatkan Gaston sebagai seorang striker tunggal. Tentu akan semakin berat kerja dari Simon jika Gaston cedera ataupun dia harus berhalangan bermain. Fatur Rahman, Amirul Mukminin,
Guntur Aryadi kembali kepada Henry Niombi. Serangan dibangun, Eka Ramdhani, berikan kali ini Randy Saputra. Masih Eka Ramdhani. Jajang. Riyandi Ramadana. Nemanja Obrich. Dakan kembali kepada Jajang. Gaston Castaño. Nemanja Obrich. Kembali Gaston Castaño. Musim lalu mampu tampil cukup baik Gaston Castaño di kancah Indonesia Super League bersama dengan Gresik United. Ya, Mencetak double digit, tapi ketika itu Gaston Castaño mendapatkan suplai bola dari Gustavo Quena, rekan senegaranya yang juga sudah tahu bagaimana bola-bola dari Gaston Castaño. Ya. Tapi di musim ini ia mendapatkan suplai bola dari Nemanja Obrich dan juga Eka Ramdhani. Tidak kalah berbeda kemampuannya, tapi belum tentu bisa seirama dengan Gaston Castaño. betul sekali. Gaston serta Gustavo Quena sama-sama berasal dari Argentina. Artinya harus beradaptasi dengan masalah bahasa dan permainan kali ini Gaston karena mendapatkan suplai bola dari Eka serta Nemanja Obrich. Berbeda dengan Gustavo Quena yang bahasanya sama. Randy Saputra, Pelita Bandung Raya. Eka Ramdhani kali ini berhasil dikuasai oleh Gaston Castaño. Ya, kita bisa melihat kesulitan memang Gaston untuk masuk ke dalam kotak penalti. Ada banyak pemain belakang dari Barito Putra, lebih banyak dibandingkan dengan pemain yang ada di lini gelandang ataupun lini depan Pelita Bandung Raya ketika Pelita masuk menyerang. Tempo permainan memang tidak berlangsung cepat di laga sore hari ini. Kembali kali ini Riyandi Ramadana. Nemanja Obrich. Dorong saya kepada Asep Ato. Kembali Nemanja Obrich. Nemanja Obrich juga tampil cukup baik di musim lalu dan mencetak beberapa gol lewat tendangan-tendangan jarak jauhnya. Bahkan 4 diantaranya adalah ia lesakan melalui tendangan bola mati. Walaupun hanya bermain setengah musim di Mitra Kukar. Ya, bersamaan dengan pelatih Simon McManamy tidak melatih lagi di Mitra Kukar, Nemanja Obrich juga pergi dari Mitra Kukar. Pertandingan pertama memang selalu sulit. Inilah dia yang dialami oleh Pelita Bandung Raya dan juga oleh Barito Putra di laga sore hari ini dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Selain juga faktor teknik dan fisik yang memang telah disiapkan oleh jajaran pelatih, ada satu faktor lagi yaitu mental yang memang harus disiapkan 2 kali lipat menghadapi partai perdana seperti ini. Ya, hanya saja saya melihat sebetulnya pemain-pemain Barito Putra sedikit diuntungkan dengan status Pelita Bandung Raya yang bisa dibilang masih baru karena belum terlalu banyak penonton ataupun supporter yang biasa mendukung tim tuan rumah. Tidak terlalu banyak kali ini kita lihat Stadion Sijalak Harupat. Tentu akan berbeda atmosfer dan suasananya kalau Barito Putra berhadapan di stadion yang sama tapi lawannya Persib, Rendra. Ini juga masih menjadi trial error bagi pelatih Salahuddin untuk bisa berkiprah lebih banyak di kancah Indonesia Super League musim ini.
Lemparan ke dalam. Bagi Pelita Bandung Raya. Pelanggaran tadi terhadap Asep Ato dilakukan oleh Amirul Mukminin. Miodadic. Dens Milovanovic. Pelanggaran tadi dilakukan. Ya, kita lihat tampaknya adalah kartu kuning pertama yang dikeluarkan untuk pemain di Indonesia Super League musim ini. Diberikan kepada pendatang baru di kancah sepak bola Indonesia yaitu Den Milovanovic. Ucapan selamat datang langsung diberikan oleh wasit Yandri untuk Den Milovanovic, gelandang pengangkut air dari Pelita Bandung Raya. Ya, sebuah pelanggaran yang rasanya memang cukup pantas untuk diberikan kartu kuning. Mengenai bagian atas tubuh dari Sakitedo sangat tinggi, kaki dari Milovanovic mengangkat. Randy Saputra. Serangan kali dibangun oleh Pelita Bandung Raya. Agak terburu-buru. Ketika Gaston Castanyo belum masuk ke dalam kotak penalti, umpan sudah dikirim. Sehingga sia-sia memang serangan dari Pelita Bandung Raya yang berasal dari tendangan bebas cepat yang dilakukan oleh Eka Ramdhani tadi. Asep Ato masih Pelita Bandung Raya. Sangat sulit kita lihat bagaimana Pelita Bandung Raya untuk bisa menembus pertahanan dari Barito Putra. Praktis memang belum ada peluang yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya di babak pertama ini. Hanya tendangan-tendangan yang kurang terarah ataupun tidak on target. Salah satunya tendangan bebas dari Nemanja Obrik tadi. Ataupun sebuah syuting yang lemah dilakukan oleh Asep Ato. Tema Mursadat. Alia berikan bola kali ini kepada Randy Saputra. Masih terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Asep Ato berikan kepada Nemanja Obrik. Masih patah, masih ada Henry Niombi. Masih Henry Niombi kali ini untuk Barito Putra. Pelan-pelan membangun serangan Barito Putra. Langsung membypass, memberikan umpan panjang pada Yongki Aribo. Cukup tenang tadi, Nova Arianto memberikan back pass heading kepada Tema Mursadat. Kembali Nova Arianto berikan bola kepada Jajang. Langsung kali ini maksudnya kepada Gaston Castanyo. Amirul Mukminin cukup kosong. Yongki Aribowo serangan kali ini. Masih Yongki Aribowo berikan bola ke sektor sebelah kanan. Berusaha dikejar oleh Dedi Hartono. Masih dikuasai Yongki Aribowo. Dedi Hartono. Amirul Mukminin. Masih Amirul Mukminin. Sakitedo. Dedi Hartono. Umpan kembali. Masih berhasil dikuasai oleh Amirul Mukminin. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bola yang berusaha dikontrol oleh Amirul Mukminin. Ini dia wajah dari Salahuddin.
sempat berkiprah untuk Barito Putra dari era Galatama sampai dengan Liga Indonesia. Ya, posisinya adalah pemain belakang waktu itu Rendra Salahuddin. Itu bukan salahnya si Udin nih Rendra ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari kedua tim berusaha untuk terus melakukan tekanan demi tekanan. Masih dikuasai oleh Jajang. Langsung memberikan bola kepada Gaston Castanyo, lone striker bagi kubu Pelita Bandung Raya. Kita bisa melihat bagaimana Gaston Castanyo dipasang sebagai striker tapi belum melakukan tendangan ke arah gawang baik yang on target maupun yang melenceng. Tentu sebuah indikasi bahwa Gaston tidak banyak memiliki peluang sepanjang babak pertama yang hampir selesai ini, misalkan 1 menit. Ya, taman waktu di babak pertama adalah 1 menit. Eka Ramdhani cukup baik tadi melewati Fatul Rahman. Ini dia Eka Ramdhani yang memulai karirnya dari Por Uni, sempat membela Persija Tim, lalu juga menjadi bagian dari Persib Bandung. Meka Nasirov, Asep Ato duel dengan Meka Nasirov, dan Nemanja Obric berkali-kali mencoba melakukan tendangan walaupun dalam posisi yang sebenarnya tidak ideal. Ya, hanya saja memang kurang memiliki pilihan lain karena tidak ada striker yang disuplai bola. Ya, babak pertama telah usai, skor sementara adalah masih 0-0 antara Pelita Bandung Raya menghadapi Barito Putra dalam laga perdana Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung.